Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Kita bisa masuk dalam surganya Allah dengan bantuan syafaat Rasulullah, dan kita juga bisa untuk membersamai bersama-sama dengan para sahabat-sahabat Nabi nanti di yaumil akhir kelak. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah salatul tarawih qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini, malam ini kita akan membahas tentang tema zakat. Apa Bu? Zakat. Tahu bahwa Ibu kan? Udah tahu Ibu kan sebenarnya tentang zakat ini kan ya kita bahas. Atau kalaupun yang udah tahu enggak masalah lah, lancar gaji kan karena diulang. Oke, zakat. Kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Bulan yang penuh hikmah. Di dalamnya ada ibadah puasa dan juga perintah untuk berzakat. Perintah zakatul fitri atau zakat fitrah yang terjadi atau yang harus disegerakan sebelum Idul Fitri. Zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Zakat kita semuanya. Lantas dari sini muncul ada pertanyaan ini Pak Bu. Bagaimana hukum zakat itu sendiri? Ibu, hukum zakat. Apa hukumnya itu berzakat, Bu? Apakah hukumnya sunnah kah atau mubah kah Bu atau makruh kah atau apa Bu? Hukum zakat itu. Ya tentunya hukum zakat itu ialah apa? Apa Bu? Ya Pak. Hukumnya ya wajib bagi kita semua, bagi siapa saja, apapun pekerjaannya, siapapun dia, mestilah dia untuk membayar atau menunaikan zakat. Itu dia. Siapapun dia. Lalu mengapa harus wajib? Ya tentu wajib, sebab ada perintahnya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Islam terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu dalam hadis dan banyak dalil-dalilnya. Bahkan saking wajibnya ini zakat, ketika ada orang yang miskin misalnya Bu, kita contoh nih, ada kasus, ada beberapa kejadian, pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, kalau dia orangnya miskin kali gelandangan misalnya, susah lah hidupnya, untuk makanannya dia sulit sekali Pak, apakah dia tetap untuk dia berzakat Pak? Bagaimana itu? Orang miskin seperti itu yang gelandangan, yang susah dah hidupnya, nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, kena nggak dia zakat itu Bu? Pak, kena zakat dia Pak? Bu, zakat nggak itu orang itu? Tetap dia berzakat Ibu, tetap wajib dia berzakat selama hayatnya masih di kandung badan, wajib dia berzakat. Tapi dia kan susah Ustaz, nggak makan. Bagaimana Bu? Kalau sesusah-susahnya dia, jika dia berniat, sesulit-sulitnya hidupnya, kalau memang dia mau berniat, beristiqomah, bertekad untuk dia dapat menunaikan zakat itu tadi, berzakat, dia tabung atau sebelum Ramadan dia siapkan uang zakat itu. Dia tabung uangnya 1.000 satu hari, kan bisa dapat itu 2,7 gram, 3 kilogram, 3 kilo beras itu kan dapat itu sebenarnya. Bisanya itu dia. Kalau dia betul-betul sungguh-sungguh mau semangat, mau bertekad untuk menjalankan perintah Allah, kewajiban berzakat. Atau kalau memang dia susah kali, nggak dapat lagi dia untuk berzakat, nggak ada uangnya lagi, kan ketika dia mengumpulkan, dapat dia dari zakat itu, dikumpulkannya dari beberapa masjid, satu bagian itu dia sedekahkanlah atau dia serahkanlah zakatnya ke yang berhak menerimanya. Itu dia tadi ya, zakat tadi untuk wajib sekali untuk kita semuanya. Sampai-sampai juga ini Bu, misalnya ketika ada seorang anak yang terlahir, misalnya Ibu punya cucu atau punya anak lagi mungkin Ibu punya anak lagi, anak Ibu lahir jam-jam 6 sebelum subuh itu Bu. Sebelum jam-jam 6 sebelum Idul Fitri, tetap kena zakat dia Bu. Memang sih kita tahu dalam beberapa mazhab kita, ara'ul ulama, indal mazhabina, enggak masalah, enggak wajib dizakati kalau memang orang ayahnya sudah berzakat, mamanya atau istrinya, anaknya tidak terhukumi lagi berzakat. Tapi apa salahnya ketika dia berzakat untuk anak yang baru lahir tadi, yang namanya mungkin Idul Fitri atau Fitra atau Syawaluddin seperti itu. Pakai e-banking kan bisa, ke Basda, pakai ATM transfer dan lain-lainnya, ke Basnas gitu kan. Dan itulah dia zakat itu. Sebegitu urgensinya untuk kita semua. Maka jamaah salatul tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bertanya mengapa lah. Kembali lagi, pertanyaannya adalah sebegitu wajibnya,
Sebegitu wajibnya kah zakatul fitrah itu? Kok sampai sebegitu wajibnya? Kok sampai bisa sebegitu wajibnya, Pak? Ya tentu karena zakat ini gunanya, Bapak Ibu, zakat ini adalah gunanya untuk li tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita, li tahirukum kata Allah zakihim, mensucikan, membersihkan diri kita. Dan juga untuk melengkapi puasa kita ini, Bu. Mana tahu dalam puasa kita tadi di selama bulan Ramadan tadi ada yang kekurangannya, ada kelalaian kita, kesalahan kita, ketidaksungguhan kita di dalam kita berzakat itu sendiri. Dalam berpuasa di sehari kita. Mungkin ketika kita puasa, waktu kita puasa itu kita kurang semangat ibadahnya atau kita kurang menjaga diri kita sehingga ada kelalaian, ada kekurangan, maka ditutupi dengan zakat ini semuanya. Alhamdulillah, itulah adanya perintah zakatul fitrah tadi itu. Atau nih anak-anak ustadz ini mungkin ketika siang bolong, tempus pula dia kan nggak tahan. Mungkin atau juga sering ya ustadz juga waktu kecil itu sholat zuhur, siang sholat asar, pura-pura dia lama-lama wuduknya, kumur-kumurnya banyak, ininya untuk mendapatkan menyegarkan dahaga dari tenggorokannya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Nah, itu tadi dia fadilah atau manfaat zakat. Selain itu untuk kemaslahatan juga. Bagaimana tujuan adanya zakat fitrah tadi dan juga nanti ada zakat harta, apa tujuannya bagi masyarakat kita, bagi tetangga kita? Yaitu Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, tujuannya yaitu fungsinya adalah bagaimana meringankan beban untuk mengurangi kesulitan orang-orang fakir miskin tadi. Jangan sampai ketika nanti di bulan puasa, bulan Syawal, di tanggal 1, 2, 3 Syawal Idul Fitri itu dia mengalami kesulitan, susah dia untuk mencukupi kehidupannya atau makan sehari-harinya. Sehingga dengan adanya zakat ini insya Allah menjadi backup, sehingga backup ini nanti yang tujuannya hasilnya bisa mereka sama-sama merayakan ibadah Syawal Idul Fitri tadi. Itulah dia manfaat dari zakat tadi. Begitu indahnya berbagi, begitu indahnya sharing for caring kita semuanya, masing-masing kita untuk meringankan beban yang satu. Siapa yang membantu akan dibantu, siapa yang menolong akan ditolong, siapa yang memudahkan akan dimudahkan, siapa yang mengasihi akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita terus kita bersemangat, kita untuk kita bisa memaksimalkan sedekah kita, zakat kita, dan kita salurkan dengan betul-betul kepada yang membutuhkan. Jangan sampai ada gak tepat sasaran, salah tujuannya. 8 asnaf itu dalam Al-Quran surah Al-Maidah 6. 8 golongan yang wajib dizakati atau diprioritaskan mendapat zakat, yaitu al-fakir wal miskin was fisabilillah, habis itu fisabilillah, Sofia, dan beberapa lain-lainnya. Ada masalah. Maka Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah kita yakini dan kita semangati diri kita bahwa dengan kita tadi berzakat, ketika kita berzakat tadi, ketika kita berinfak sedekah tadi, itu pasti akan Allah lipat gandakan dan Allah luaskan pahala kita. Tentunya kita tahu puasa ini adalah puasa Ramadan yang membuat pahala sunnah menjadi wajib, pahala wajib menjadi sunnah. Jadi ketika kita sudah berzakat, sedekah, infak dan sebagainya, pahala-pahala jadi makin berlipat-lipat gandanya. Apa kata Allah? Allah yudha'ifu ajran kali. Allah lipat gandakan pahala orang yang bersedekah, berinfak dan berzakat. Bahkan Nabi doakan diganti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gantinya itu bisa 10 kali lipat atau bahkan bisa lebih. Asyru amsal ya kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sedekahi, zakati, infaki di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya itu menjadi nantinya ladang amal kita, simpanan tabungan pahala kita semuanya. Bisa kita sebut juga dengan pahala atau sedekah jariah, amal jariah atau amal ibadah kita lainnya semuanya insyaallah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Akhir kata, mudah-mudahan kita semuanya ini terus bisa mendapat rahmat Allah, maghfirahnya, rahmatnya di bulan Ramadan ini. Yang mudah-mudahan juga kita berdoa bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini saya di kesempatan penutup ini di minggu terakhir Ramadan ini, saya minta mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit manfaat dan semangat untuk kita ke depannya dalam mengarungi kehidupan dunia dan bisa mendapatkan syafaat keselamatan nanti di hari akhirat kelak. Amin amin ya mujibas sa'ilin.